Perkenalkan, nama saya Ferdinand Sotmanurung, kelas 11 MIA 3. Ini sekarang mata pelajaran geografi. Saya kelompok 5. Jadi saya akan mempresentasikan hasil kerja PowerPoint saya. Judulnya Pemanfaatan dan Pelestarian Produk Kebudayaan Indonesia dalam Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata. Latar belakang kebudayaan adalah segala hal yang terkait dengan seluruh aspek kehidupan manusia yang dihayati dan dimiliki bersama. Di dalam kebudayaan terdapat kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kata kebudayaan memiliki kata dasar budaya yang berarti pikiran, akal budi, hasil. Barusan itu latar belakang budaya. Selanjutnya, pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah segala sesuatu yang dapat kita manfaatkan secara kreatif agar bernilai ekonomis. Dalam kasus ini adalah budaya. Contoh nyata adalah Bali yang sudah sangat terkenal di kancah internasional. Semua pantai di Indonesia indah, tapi Bali lebih mampu memanfaatkan keindahan tersebut, memperbaiki sarana dan prasarana dan budaya Bali yang sangat unik dipakai sebagai sarana promosi menarik wisatawan. Nah, itu ekonomi kreatif. Selanjutnya, pengertian pariwisata. Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari sebuah tempat ke tempat lain dengan melakukan perencanaan sebelumnya. Tujuannya untuk rekreasi atau untuk sebuah kepentingan agar keinginannya bisa terpenuhi. Atau pariwisata bisa diartikan juga sebagai sebuah perjalanan dari sebuah tempat ke tempat lain untuk rekreasi atau bersenang-senang kemudian kembali ke tempat awal. Dari sini kita sudah tahu apa itu ekonomi kreatif sama pariwisata. Selanjutnya, pemanfaatan kebudayaan dalam bidang pariwisata. Ini dari apa ya? Dari orang-orang pendapat orang. Dari pendapat orang. Ya. Philip F. McCann pada tahun 1973 bahkan menulis bahwa apa nih? Apa nih kamera sih? Belum santak kamera. Oke, kita kecilkan dahulu kameranya. Wih men. Oke. Menulis bahwa the tradition of Bali will prosper in direct proportion to the success to tourist industry. Dikutip dalam Wood 1979. Ahli lain berpendapat bahwa dampak ke pariwisatawan di Bali bersifat adiktif dan bukan substitutif. Artinya dampak tersebut tidak menyebabkan transformasi secara struktural, melainkan terintegrasi dengan kehidupan tradisional masyarakat Larising 1974. Yang kedua, pada waktunya nanti diramalkan objek wisata yang diminati wisman wisatawan mancanegara lebih banyak terpusat pada hasil kebudayaan suatu bangsa. Oleh karena itu, dalam industri pariwisata nanti, hasil kebudayaan bangsa merupakan komoditi utama untuk menarik wisman berkunjung ke Indonesia. Di samping itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PATA tahun 1961 di Amerika Utara, diperoleh suatu kesimpulan bahwa lebih dari 50% wisman yang mengunjungi Asia dan daerah Pasifik, motivasi perjalanan wisata mereka adalah untuk melihat
dan menyaksikan adat istiadat, the way of life. Peninggalan sejarah bangunan-bangunan kuno yang tinggi nilainya. Pendapat tersebut tidaklah salah. Menurut penelitian Citra Pariwisata Indonesia pada tahun 2003, budaya merupakan elemen pariwisata yang paling menarik minat wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Budaya merupakan skor 42,33 dari wisatawan mancanegara dalam kategori sangat menarik dan berada di atas elemen lainnya seperti keindahan alam dan peninggalan sejarah dengan skor masing-masing 39,42 dan 30,86. Hal tersebut membuktikan bahwa atraksi budaya merupakan hal yang paling disukai para turis dari pariwisata di Indonesia. Selanjutnya, untuk terus melestarikan budaya lokal yang Anda miliki, hal yang harus Anda lakukan adalah Anda jangan sampai mudah terpengaruh dengan budaya asing. Nah, itu satu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada era globalisasi ini. Budaya asing sangatlah mudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena peran Indonesia dalam ASEAN. Dengan asumsi bahwa budaya asing tersebut lebih modern, gaul, dan tidak kampungan. Banyak masyarakat Indonesia yang telah meninggalkan budaya lokal mereka. Maka tak jarang jika sekarang banyak orang tidak tahu atau paham dengan budaya mereka sendiri. Hal ini tentu saja sangat ironis sebab Indonesia dikenal dengan negara yang mempunyai keragaman budaya. Agar budaya-budaya lokal Indonesia ini tidak punah, Anda harus mempunyai prinsip agar Anda tidak mudah terpengaruh budaya asing tersebut. Nah, kesimpulan. Ada dua kesimpulan yang saya dapat. Yang pertama, setiap daerah wilayah pada umumnya memiliki potensi produk yang bisa diangkat dan dikembangkan. Keunikan atau kekhasan produk lokal itulah yang mesti menjadi intinya, lalu ditambah unsur kreativitas dengan sentuhan teknologi. Silakan saja satu daerah dan daerah lain memiliki produk yang sejenis, namun setiap daerah mesti mempertahankan ciri khasnya. Nah, yang kedua, penerapan kegiatan pariwisata berbasis budaya di Indonesia telah ditunjukkan oleh beberapa provinsi. Selain Provinsi Bali, provinsi lain yang fokus dalam pelaksanaan sektor ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Kota Yogyakarta. Sejak tahun 2008, daerah ini telah mencanangkan diri sebagai kota pariwisata berbasis budaya. Nah, sekian dan terima kasih. Udah habis videonya. Bye bye.